keselamatan yang kau berikan bagiku. Takkan ku gentar sebab kau besertaku, sebab tangan Tuhan memegang hidupku. Perkara besar ku maju lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita ada di dalam ibadah online GBI City of Love. Mari kita bersama-sama untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersama-sama untuk menyiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu Tuhan, yang membuat kami dapat melakukan segala hal yang menurut kami tidak mungkin, tapi semua bagi-Mu mungkin. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Katakan lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari sama-sama yang di rumah kita bertepuk tangan. Kita naikkan pujian kita, kita naikkan penyembahan kita buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Sekali lagi kami angkat pujian kami Tuhan, sama-sama. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku,
kasih bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Oh, sama-sama kami naikkan ucapan syukur. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh, sama-sama katakan, Tuhan Kaulah pengharapan. Tuhan Kaulah pengharapanku. Kami percaya hanya kepadamu, Yesus, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Katakan, mulutku penuh, amin, kepadamu Tuhan. Yes Lord. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Yes. Mari rasakan hadirat Tuhan terus melawat setiap kita. God, we worship you, Lord. Yes, Jesus, we worship you, Jesus. Lift up our hands to you, Lord. Lift up our voice to worship you, Lord. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya
kita sudah menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Tanu Jaya. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi jemaat-Mu GBI City of Love. Bapa, kami berdoa biar Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan buat setiap jemaat-Mu. Kalau mereka hari-hari ini sedang mengalami masalah ekonomi, Tuhan juga akan memulihkannya. Bahkan kalau mereka ada di dalam sakit penyakit, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami. Terima kasih Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan jajaran yang memerintah Tuhan dari pusat sampai ke daerah. Roh hikmat dan takut akan Engkau senantiasa menyertai kepemimpinan daripada Bapak Presiden Tuhan. Bahkan di dalam mengatasi masalah pandemi COVID-19, kami percaya Tuhanlah yang menolong, bahkan memelihara dari bangsa ini. Terima kasih Tuhan, bahkan kalau sebentar juga kami akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Tanu Jaya Tuhan. Engkau mempersiapkan hati kami dan kami percaya apa yang menjadi perkataannya boleh menjadi berkat buat setiap kami. Dan kami percaya oleh firman-Mu, kami boleh dipulihkan, diperbaharui, bahkan dimerdekakan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, bahkan kami juga berdoa untuk Pastor Timothy Abraham, juga memberkati beserta dengan keluarga Bapa. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadanya. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Gereja Bethel Indonesia City of Love Jakarta senang sekali boleh berjumpa dengan saudara sekalipun lewat ibadah online. Dan saudaraku, saya percaya sekalipun saudara ada di rumah saudara hari ini, tapi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang.
Dan hari ini kita bersyukur sebab Tuhan sudah memimpin kita di bulan November ini sampai dengan minggu hari ini. Dan saya percaya kesetiaan anugerah kasih penyertaannya tetap ada bersama-sama dengan kita. Nah, izinkan hari ini saya share kepada saudara sebuah kebenaran firman Tuhan yang kalau diterjemahkan berbicara tentang bagaimana kita bisa berjalan di dalam lembah virus. Virus ini akan tetap ada bersama-sama dengan kita, tetapi saya tahu itu mungkin menakutkan kadang-kadang buat kita, mengkhawatirkan, dan itu berdampak dan berpengaruh terhadap banyak kondisi ekonomi, pekerjaan, keluarga, even juga pelayanan, kita tahu itu. Tapi penyertaan Tuhan kita tahu tidak berkesudahan untuk kita semua. Nah, firman Tuhan saudaraku yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama, lalu kita akan lompat ke ayat yang keempat. Berkata demikian, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tahu banyak tentang ayat ini. Tetapi kemudian di ayat yang keempat dia berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, do I walk through the valley of the shadow of death? Or kita bisa mengatakan hari ini, lembah the valley of virus. Ya, dia berkata, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ayat yang pertama tadi luar biasa sekali. Daud berkata, kalau Tuhan adalah gembalaku, I shall not want. Tidak ada lagi yang aku ingini. Kenapa? Karena dia percaya bahwa penyertaannya di dalam kehidupan mereka sebagai gembala dan kita sebagai domba itu sudah lebih dari cukup. Dan kemudian di ayat yang keempat berkata, sekalipun aku ada di dalam keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, yang dia katakan lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, the valley of Baca, the valley of the shadow of death, the valley of virus seperti yang sedang kita alami saat ini. Aku tidak takut bahaya. Bahaya ada. Valley itu sesuatu atau lembah itu sesuatu yang real. Ini adalah sesuatu yang nyata yang terjadi dalam kehidupan kita dan yang membawa dampak dalam kehidupan kita. Tapi dia berkata apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Berarti ada jaminan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika even kita sedang berada dalam kondisi atau keadaan yang tidak mudah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Jaminan udah ada. Practically, seringkali saudaraku sudah sekitar mulai dari bulan Maret ya kurang lebih sampai dengan bulan November, 8 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya, dan Oktober dan November. Hampir 9 bulan kita lalui dan kita lampaui hal ini bersama. Saudara, banyak orang yang bertanya, gimana caranya Pak? Bagaimana saya bisa melalui kondisi dan keadaan ini sampai kemudian segala sesuatu bisa kembali normal. Sekalipun kita ada di new normal atau ada yang mengatakan next normal. Saya percaya nomor satu kita harus menjaga telinga kita dari setiap berita yang masuk. Kita hidup di dunia di mana media itu berkembang dengan begitu luar biasa. Satu dunia di mana saudara dalam satu hari ketika kita bangun pagi saja misalkan kita buka HP kita, maka berbagai macam informasi, berbagai macam berita, berbagai macam hal itu masuk ke sana. Dan saudara kalau kita nggak bijak di dalam bagaimana kita mendengar, kita melihat, dan bagaimana kita berespon, bukan bereaksi ya, tapi berespon terhadap apa yang kita dengar itu, maka itu akan sangat mempengaruhi hari-hari yang kita akan jalani. Jam-jam yang kita akan lewati, detik, waktu yang kita ada di dalamnya. Nah, Amsal pasal yang ke-14 berkata, ayat yang ke-15, Amsal 14:15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang kita saksikan, kita lihat, kita baca, saudara. Karena suka tidak suka itu akan berpengaruh.
berpengaruh terhadap emosi kita, berpengaruh terhadap mental kita, dan yang lebih penting lagi bisa berpengaruh terhadap apa? Pola pikir kita. Karena pola pikir kita akan menentukan bagaimana caranya kita hidup, bagaimana kita berespon terhadap hal-hal yang datang dalam kehidupan kita. Karena itu Alkitab berkata, jangan percaya kepada setiap perkataan. Nah, dalam terjemahan The Message, ayat ini bisa lebih memberikan pengertian yang saudaraku tajam ya kepada kita. The gullible believe everything. Orang yang kurang pengertian, orang yang bodoh. Percaya aja dengan segala sesuatu, dikatakan they're told. Segala sesuatu yang disampaikan kepada mereka. But the prudent shift and weigh every word. Tapi orang yang tangkas, orang yang pandai dikatakan, itu akan cerdas di dalam menimbang setiap perkataan, di dalam menimbang setiap hal. Jadi kalau ada hal-hal yang datang kepada kita lewat media-media, saudara buka HP dan kemudian ada berita ting ya, atau apapun nada yang kita pakai sebagai penanda ya, saudaraku, bahwa ada sesuatu yang masuk di sana. Ketika saudara membuka, hati-hati dengan kemudian tanggapan yang kita berikan terhadap apa yang masuk tersebut. Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi jangan langsung percaya. Kalau itu sesuatu yang kelihatannya heboh. Even kita tahu ada banyak orang tertipu. Saudara, ketika dia mendengar berita yang kelihatannya manis, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya menguntungkan. Dan tidak betul-betul check and recheck dari apa yang dia dengar tersebut. Maka akan gampang sekali tertipu. Tapi dikatakan orang yang bijak, orang yang wise, orang yang hidup dengan hikmat akan mendengarkan nasihat. Maksudnya apa? Dia akan kemudian mengeksplor dan mencari tahu apakah betul ya hal itu demikian adanya. Apakah itu bukan karena hoax, kita tahu itu. Bukankah kita ini umat yang benar, yang harus hidup di dalam kebenaran. Jadi memang kita mesti cek setiap kebenaran yang ada. Setiap hal yang even yang kelihatannya atau tampaknya benar. Yang paling berbahaya itu adalah kepalsuan. Palsu itu artinya sesuatu yang kelihatannya asli tapi tidak. Ya. Amsal 13 ayat 16 berikutnya berkata, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Saya beriman dan percaya setiap saudara yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, saudara orang berhikmat, saudara orang pandai, saudara orang cerdik, ya. Dan dikatakan orang yang cerdik bertindak. Berarti itu ranahnya tidak hanya dalam pikiran atau emosi, tapi saudaraku turun. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu yang kita lakukan. Dikatakan bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Satu ayat lagi, Amsal 13 ayat 16. Saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Pikir dulu, ada komedian terkenal ya di negeri ini, yaitu Cak Lontong. Dia sering kali bilang, mikir katanya. Ya, mari, Alkitab berkata orang bijaksana berpikir dulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobralkan kebodohannya. Sudah tahu apa bedanya antara anak-anak dengan orang dewasa? Anak-anak itu melihat, merasa, bukan nggak sempat mikir dia. Dia melihat, dia pengen, dia bertindak. Dia batuk, dia lagi flu, dia lihat es krim, dia kepingin, dia makan. Baru kemudian dia berpikir, mikirnya belakangan. Tapi orang dewasa enggak. Orang dewasa melihat, kemudian dia berpikir. Barulah setelah itu dia bertindak. Apakah kita orang dewasa ataukah kita anak-anak? Di tengah-tengah keadaan dan kondisi yang seperti ini, kalau kita tidak hati-hati, kita gampang terjebak, saudara. Dan berhenti sampai di situ tidak. Kenapa, saudara? Kita juga harus sadar apapun keadaan kita. Mungkin ada saudara sekarang yang sedang dalam keadaan yang tidak mudah. Saudara sedang dalam keadaan yang sulit dan sukar. Ya, ada tantangan yang terjadi dalam kehidupan saudara.
Sadarlah saudara bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, ketika saya baru-baru bertobat, let's say 30 years ya, something ya saudara, itu seringkali ada stiker yang seringkali ditaruh di dalam Alkitab. Itu gambar 2 tangan begini, lalu di tengahnya ada foto ya. Lalu di bawahnya ada tulisan, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, atau di dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Sadar bahwa hidup kita ada di dalam tangannya. Ayub pasal 12 ayat yang ke-10 berkata bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Apapun keadaan saudara, saudara mesti sadar. Sehingga apa saudara? Sehingga kita bisa fokus kepada Dia. Sehingga kita bisa tetap menaruh iman percaya kita kepada Dia. Kita tahu bahwa tidak ada segala sesuatu di dunia ini, saudaraku, yang bisa menentukan apapun dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Kita umat kepunyaannya, kata firman Tuhan. Ingatlah itu saudara, kita umat kepunyaan. Kalau kita umat kepunyaannya, bukan hanya itu. Alkitab juga berkata kita ini harta kesayangannya. Saudara punya harta di rumah? Harta kesayangan itu harta yang paling berharga. Saudara punya harta yang berharga, saudara akan jaga itu. Saudara akan keep itu. Saudara akan lindungi itu. Demikian pula kita sebagai umat kesayangannya, harta kesayangannya. Saudara dijaga, dilindungi. Dan kemudian kehidupan kita dipimpin oleh Dia. Dalam Yesaya 45 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap dan menjadikan nasib mujur, perhatikan ini, dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Akulah Tuhan yang menciptakan nasib mujur, yang menciptakan nasib malang. Saudara-saudara siapa di dalam Tuhan? Saudara miliknya bukan? Saya percaya Tuhan menciptakan nasib mujur buat saudara, bukan nasib malang. Semuanya itu ada di dalam kontrol, ada di dalam kendali Tuhan. Satu kali salah seorang anak rohani saya bertanya, karena dia sedang mengalami kesulitan keuangan. Dan dia seorang profesional, lalu kemudian dia ditawari sebuah proyek, katakan begitu. Dan proyek ini secara hitungan itu sangat menguntungkan dan bisa menolong dia dan akan membuat hidupnya jauh lebih enak daripada sebelumnya. Tetapi kemudian saya bertanya kepada dia apakah tawaran itu adalah tawaran, coba ceritakan dulu sebenarnya, tawaran itu tawaran yang benar ya saudara, dari kacamata kebenaran firman. Dan kemudian dia berkata ya jujur pastor sebetulnya nyerempet-nyerempet bahaya gitu ya. Kalau istilah kita itu Spanyol ya, separuh nyolong gitu. Saya bilang kamu timbang dengan hati nuranimu, tapi kalau saya berkata, kamu harus tahu bahwa hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Bukan di dalam tangan project, bukan di dalam tangan pekerjaan. Anything, anybody, anyone, no. Ya, dan saya bersyukur dia mengambil keputusan untuk saudara berjalan di dalam kebenaran. Dan yang berikutnya, fokus kepada hal-hal yang tidak berubah, ya. Fokus kepada yang tidak berubah. Yang tidak berubah itu apa? Matius 24 ayat yang ke-35. Ayat yang sama ditulis dalam Injil Markus 13 ayat 31 dan juga Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-33. Dikatakan langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, saya mau katakan ini. Saudara filter, saudara uji, saudara cek tawaran apapun atau hal apapun yang saudara akan lakukan dengan firman Tuhan. Makanya kenapa saudara kita perlu membaca firman. Kenapa kita perlu merenungkan firman. Dan saudara di tempat kami kembangkan sebuah habit baru yaitu membuat jurnal. Ya, sebetulnya ini sesuatu yang tidak baru. Ini sesuatu yang dari berabad-abad lalu budaya ini sudah ditumbuh kembangkan gitu. Tapi seringkali kita terlupakan. Jadi membaca saja kadang-kadang kita bisa terlewatkan. Tapi ketika saudara kemudian menulis sesuatu dari apa yang saudara baca,
dan kemudian mengucapkannya, merenungkannya, dan tentu saja melakukannya, maka hidup saudara akan terjamin. Karena Alkitab berkata langit dan bumi even akan berlalu, tapi perkataanku, firmannya itu tidak akan berlalu. Ya. Dan bukan hanya itu, mari kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan tentang keadaan dan kondisi kita. Dan seperti yang tadi saya katakan, who we are in Him, siapa kita di dalam Dia, kita tinggal di mana, ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 jelas saudaraku. Alkitab berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukankah kita ini kingdom people, umat kerajaan? Kehidupan kita dipimpin oleh Raja kita, Allah kita, Tuhan kita yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan saudara, as kingdom people, we have to live according to kingdom culture. Kita harus hidup dengan budaya kerajaan. Dan kehidupan sebagai umat kerajaan itu dikatakan kerajaannya tidak tergoncangkan. Apakah kemudian ketika goncangan datang kita nyantai-nyantai, itu enggak. Itu bisa saja terdampak. Tetapi ada jaminan di situ. We walk through the valley of virus. Barengan, sama-sama. Mau Kristen, mau enggak Kristen, terdampak gitu. Tapi buat umat perjanjian, buat umat tebusan, buat umat kerajaan, Sang Raja memberikan kepada kita jaminan. Saudara, even kalaupun kita harus pass away dari dunia yang fana ini, kita tahu kita akan landing di mana, kita akan berada di mana. Karena itu dikatakan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Perhatikan perkataannya, dengan hormat dan takut. Jadi kondisi yang seperti ini tidak boleh menghalangi kita untuk kemudian kita mengucap syukur dan beribadah dikatakan. Kalau ada saudara yang sedang dalam keadaan tertekan hari ini, ingatlah akan kemurahannya, ingatlah akan kebaikannya, ingatlah akan kesetiaannya. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Aku mengingat akan kebaikanmu. Dan itu membawa dia untuk fokus kepada firman yang teguh, yang kokoh. Dan dia mengingatkan dirinya tentang siapa dia. Bahwa dia adalah milik atau umat kepunyaan daripada Sang Raja. Dan kemudian apa? Dia berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua itu digoncang, kata firman. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tinggal tetap. Sehingga kemudian orang bisa melihat, ya memang kita semua melewati itu bersama-sama. Tetapi aku akan keluar sebagai pemenang. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku, kata Daud. Bahkan ada satu ayat dalam Mazmur 23 yang luar biasa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Virus ini kan seperti menekan kita, menyerang kita, dan beberapa orang berkata, aduh kenapa sih kok mesti ada virus yang kayak, kenapa sih kok mesti COVID, kenapa sih kok mesti kondisi, apa kalau orang Jawa bilang, mbok ya kayak dulu-dulu aja, kenapa apa Tuhan gak bisa, memang ada goncangan, untuk apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, dan adakah itu jaminan bagi kita? Ada. Saudara, di tengah-tengah keadaan ini bulan-bulan yang lalu ya, maka satu-satunya hal yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk kemudian saya bisa tahu keadaan jemaat karena kita nggak bisa onsite. Sekarang kita sudah mulai dan pada waktu itu kita belum bisa onsite dan hanya online. Maka komunitas sel adalah, karena itu jangan keluar dari komunitas, saudara. Komunitas sel adalah tempat terbaik. Untuk kemudian saya sebagai gembala juga bisa turun dan kemudian cari tahu tentang keadaan jemaat, dan saya menerima begitu banyak kesaksian ya dari orang, ada beberapa orang jemaat kami dan juga pelayan Tuhan di tempat kita yang harus melalui the valley of virus ini, tapi mereka keluar sebagai pemenang. Ketika apa, saudara? Salah satu kesaksian yang luar biasa. Ketika seorang bapak ada di rumah sakit dan dia begitu tertekan, dia ingat ada ayat sederhana yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan dia bersaksi bahwa satu ayat itu mengubahkan akan hidupnya. Dan hanya dalam tempo singkat, dia kanker COVID-19 dan dia keluar, dia sehat walafiat. Dan hari ini
dia dalam keadaan yang sangat baik. Saudara, ya, kunci yang berikutnya adalah ingatlah bahwa dia senantiasa menyertai saudara. Mazmur 91 ayat 14-15 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Lihat ini saudara, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Lalu dikatakan demikian, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lewat semua tantangan, lewat semua masalah, lewat semua problem yang kita hadapi saudara. Justru lewat semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Kita percaya dia menjawab doa kita. Kita percaya saudaraku penyertaannya ada bersama dengan kita. Dan kita percaya dia yang akan meluputkan kita. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, kata Tuhan. Aku berkata kepadamu, biarlah ini boleh menjadi seruan profetik kepada saudara. Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat yang ke-10 berkata demikian. Inilah janjinya buat kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Takut, bimbang. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang membawa kemenangan. Ingat itu saudara. Penyertaannya tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Janjinya teguh bagi kita. Salah satu nama Tuhan adalah Allah yang setia. Faithful God. Kata setia dalam bahasa Ibrani adalah emunah. Kokoh, teguh, tidak tergoyahkan, tidak bergeser, tidak berubah, dan dapat diandalkan. Yesaya 43 ayat yang kedua berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Apabila engkau berjalan melalui keadaan yang seperti ini, the valley of fires. Alkitab bilang, valley ini tidak akan beat you, but you gonna beat them. Ya, kita yang akan conquering, kita akan mengalahkan, dan kita akan keluar dengan kemenangan. Yang terakhir, saudara, jangan menyerah. Please don't give up. Tetap kuat dan tidak menyerah. Amsal 18 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat. Terjemahan yang lain berkata orang yang entusiastik. Saudara tentunya sudah tahu ya, kata antusias itu udah kata entheos. Itu di dalam, theos itu Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan. Orang yang entusiastik, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tuhan tidak menyingkirkan penderitaan. Tuhan membuat kita kuat untuk melalui penderitaan itu. Untuk dia menyertai kita ketika kita harus berjalan di dalam the valley of fires. Ketika kita harus berada di dalam tantangan dalam kehidupan kita. Ayat di dalam kitab Habakuk kan berkata demikian. Ia memberikan kepadaku apa? Kaki rusa supaya aku dapat berjejak di bukit-bukit. Dia tidak menyingkirkan bukit itu. Dia membuat kaki kita kuat supaya kita bisa conquering. Itu bukit-bukit yang kita harus lalui, saudara. Lembah-lembah yang kita harus jalani. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau hari ini saudara down, emosi saudara negatif, saudara stres, apalagi kalau kemudian kita membuat sebuah confession yang very negatif. Ya, saudara, nggak ada yang bisa tolong kita. Nggak ada. Bapak yang saya ceritakan yang ingat satu ayat itu tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kemudian paradigmanya berubah. Apa yang kalau sebelumnya dia bilang tiap kali saya bangun pagi saya merasa begitu tertekan, toleh kiri COVID, toleh kanan COVID. Suster masuk bawa obat itu sign bahwa dia dalam keadaan yang sangat lemah. Tapi ketika kemudian dia berubah
cara berpikirnya, paradigmanya, cara dia melihat segala sesuatu. Semangatnya muncul, antusiasmenya muncul. Dengan segera dia keluar dan dia berkemenangan, saudara. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Saudara lelah hari ini? Saudara merasa lemah hari ini? Dan ini lihat. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Menambah semangat. Menguatkan yang lelah. Are you tired with your life? With your condition? With your situation? Saudara datang kepada dia. Give me strength. Give me courage, Lord. Ya, and then you have to wake up. Saudara mesti bangkit dan berjalan dengan iman. Tambahkan semangatku ya Tuhan. Ya, dan kemudian kita bisa berkata ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya suka ayat ini. Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini yang seringkali disebut dengan doa 10 jari ya. I can do all things through Christ which strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yes. Adakah yang kita nggak bisa tanggung? Adakah kesukaran yang menekan, menghimpit, menghambat, bahkan menghancurkan kehidupan kita? Tidak ada. Ketika apa, saudara? Ketika kita bersama-sama dengan Dia, menerima janji penyertaannya, dikatakan Dia memberi kekuatan kepadaku. Dia memampukan aku untuk bisa melewati semuanya. Kiranya renungan firman yang sederhana ini boleh menguatkan saudara. Umat kerajaan, umat tebusan, umat perjanjian, umat yang hidup dalam kemenangan. Bukan hanya hari ini, tapi sampai Dia datang untuk yang kedua kali. Di dalam dan lewat kehidupan saudara, Tuhan dinyatakan. Tuhan dipermuliakan, kerajaannya diperluas. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi untuk minggu yang baru. Minggu yang ajaib, minggu yang luar biasa. Minggu yang kami percaya lebih baik daripada minggu yang sebelumnya. Dan minggu di mana kami tidak berjalan sendiri, tetapi senantiasa bersama dengan Engkau. Dan sebagaimana Daud berkata, aku tidak takut, sekalipun aku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, lembah virus ini, lembah kesukaran, lembah problem atau sebut apapun itu. Karena gadamu dan tongkatmu, karena firmanmu, janjimu, kesetiaanmu, pribadimu, Tuhan ada bersama. Dan aku percaya aku akan keluar sebagai pemenang. Kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan mengalami semua janji-janji yang Tuhan berikan. Bapak, hari ini kalau ada umat-Mu yang mendengarkan akan kebenaran ini, dan Tuhan sedang lemah, letih, lesu, sedang mengalami tekanan, hamba-Mu berdoa. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara, tangan kiri saudara di dada saudara, angkat tangan kanan saudara. Saya berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya kiranya Engkau menyentuh, menjamah, membangkitkan gairah, entusiasme di dalam diri setiap umat-Mu ini. Dan biar kiranya hikmat, bijaksana yang daripada Engkau boleh turun dan boleh ada dan boleh menyertai. Dan Tuhan memberikan kepada kami semua jalan yang daripada Engkau, cara yang daripada Engkau, ide, insight, hikmat, marifat, kreativitas yang daripada Engkau boleh ada Tuhan atas umat-Mu. Kiranya kekuatan-Mu menyertai, kiranya anugerah-Mu menyertai, kiranya kemurahan-Mu menyertai, kiranya sukacita dan damai sejahtera boleh ada dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua ini, kami percaya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan
adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya?
melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Pendeta Daniel Tanujaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya hari ini kita sudah disegarkan oleh firman-Nya. Dan juga Tuhan memberkati Bapak Pendeta beserta dengan keluarga. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menerima doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua yang bermain bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Perkara besar